Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz Asrori dalam pembelajaran tematik tema 2 subtema 1 tentang sumber energi. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik. Al-Fatihah. Amin. Anak-anakku, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Mari kita berdiskusi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba kalian amati gambar pada halaman 1. Kalau sudah, kita lanjutkan halaman kedua. Sesuai dengan gambar yang kalian amati, apa yang diceritakan gambar tersebut? Siapa yang tahu? Iya, betul. Yaitu menceritakan manfaat matahari. Sudah? Sekarang yang nomor 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kalian tuliskan. Sesuai gambar tersebut, kalian menemukan apa manfaat dari matahari itu di keluarga tersebut. Tak kasih contoh satu, seperti ibu menjemur pakaian. Alasannya, pakaian yang basah menjadi kering karena sinar matahari. Ya, kamu bisa mencari lainnya sendiri. Ya, ayo saya tambah satu lagi. Mohon dapat melakukan proses fotosintesis, yaitu dengan menghasilkan oksigen. Nah, itu beberapa manfaat matahari. Kalian bisa meneruskan sendiri sesuai gambar yang ada. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Tadi kamu sudah menemukan 2, yaitu dapat mengeringkan pakaian atau jemuran. Kemudian untuk membantu proses fotosintesis. Apalagi selain itu? Iya, terjadinya siang dan malam. Apalagi? Ia dapat membuat air laut pasang dan surut. Apalagi? Ia membantu proses hujan. Apalagi? Ia sebagai apa anak-anak? Sumber energi panel surya.
Kemudian bagi tubuh kita apa? Bagi tubuh kita yaitu sebagai vitamin D. Nah, itu beberapa contoh manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kamu dapat menjawab semua, silakan kamu tuliskan sendiri dari jawaban-jawaban kamu menjadi suatu kalimat atau menjadi suatu karangan. Ya. Silakan gunakan bahasamu sendiri. Oke. Mari kita lanjutkan kembali. Tentu kalian sudah tahu apabila kalian di bawah terik matahari, tentu badan kalian akan terasa panas. Berarti itu membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas. Ya. Nah, sekarang kalian akan melakukan suatu percobaan. Ya. Siapkan alat-alatnya, yaitu berupa tisu, kertas, dan sapu tangan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, basahi tisu, kertas, dan sapu tangan dengan air. Setelah itu, kalian letakkan di bawah terik sinar matahari selama 15 menit. Kalian catat nanti hasilnya. Kemudian 30 menit. Kalian catat hasilnya. Terus 60 menit. Kalian catat hasilnya. Ya, apa yang terjadi pada tisu, kertas, dan sapu tangan. Kedua, lakukan hal yang sama pada tisu, pada kertas, sapu tangan. Basahi dulu dengan air. Kemudian letakkan di tempat yang teduh. Bisa di bawah pohon, bisa di bayang-bayang rumah yang tidak kena sinar matahari. Lalu kalian catat juga bagaimana 15 menit berjalan, kemudian 30 menit, kemudian 60 menit. Apa yang terjadi pada tisu, kertas, dan sapu tangan itu? Lakukan di rumah dengan senang hati. Ya anak-anak, setelah kamu lakukan, ada pertanyaan seperti ini. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat yang teduh? Nah, kalian bisa berdiskusikan dengan ayah dan ibumu. Ya, karena kita sekolahnya di rumah, berarti teman kalian adalah ayah dan ibumu. Setelah melakukan percobaan, silakan kalian buat kesimpulan menurut apa yang kalian lihat, apa yang kalian catat. Ya, isikan di tempat 1, 2, 3, 4 itu. Oke. Nah, sekarang saya beritahu contoh menulis laporan. Ya. Oke, nama percobaannya uji panas matahari. Ya, ini contoh membuat laporan. Tujuan percobaan membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Sudah? Alat-alatnya apa? Apa saja anak-anak? Ada tisu, ada kertas, ada kain, yaitu sapu tangan tadi. Langkah kerjanya seperti halnya halaman 3 tadi. Masukkan
tuliskan di laporan kegiatan percobaan. Kesimpulan. Nah, tadi kamu sudah tulis 1, 2, 3, 4. Sekarang kesimpulannya dari percobaan yang kalian lakukan tadi adalah panas matahari dapat membuat kering benda yang basah, sehingga panas matahari merupakan salah satu energi, salah satu bentuk energi. Ya, itu contoh dari Pak As tentang laporan kegiatan percobaan. Mari kita lanjutkan kembali. Pada halaman 5 ada teks bacaan yang berjudul Kisah Ali si biji energi. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Nah, setelah membaca teks itu, sekarang coba kalian temukan apa saja manfaat matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran pada halaman 5. Sertakan dengan gambar. Apabila bisa nggak apa-apa, apabila tidak bisa silakan kamu tulis saja. Tidak pakai gambar tidak apa-apa. Kira-kira apa? Manfaatnya sebagai penerang, ya, sebagai penerang bumi. Apalagi berperan dalam daur air, membantu proses pengeringan, membantu kesehatan tulang, menghasilkan energi listrik, seperti contoh panel surya ya. Yang terakhir, membantu fotosintesis pada tumbuhan. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari energi panas matahari. Sekarang kita lanjutkan kembali. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sekarang mari kita berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar pada halaman 6. Sudah? Sekarang mari kita jawab pertanyaan bersama-sama. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung sangat tinggi? Siapa bisa menjawab? Ada yang bisa? Iya, harga jagung akan naik. Kemudian stok jagung akan cepat habis, sehingga terjadi kelangkaan. Nah, itu salah satu contoh apabila permintaan sangat tinggi. Sekarang yang nomor 2. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi?
Bisa dengan impor dari luar negeri. Impor itu mendatangkan barang, kalau di sini jagung, dari luar negeri, itu namanya impor. Atau memperluas lagi lahan pertanian jagung yang ada di Indonesia. Jadi ada dua solusi cara apabila permintaan semakin tinggi, yaitu dengan cara impor dari luar negeri, kemudian memperluas lahan pertanian jagung. Jadi besok apabila kamu jadi pengusaha, caranya bisa dua, ya, seperti tadi. Sekarang kita lanjutkan. Mari kalian baca terlebih dahulu bacaan tentang sumber daya alam. Silakan. Sudah? Kalau kurang silakan di pause terlebih dahulu. Sekarang kita jawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Masing-masing 3 ya. Kalian tulis. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dari 2. Apa saja kira-kira? Apa anak-anak? Iya, bisa padi, jagung, terus tumbuh-tumbuhan. Ya, itu bisa diperbarui anak-anak, bisa dibudidayakan, ya, bisa ditanam kembali. Makanya tanaman, tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang bawahnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa kira-kira 3 itu? Iya, bisa gas bumi, bisa minyak bumi, bisa logam. Nah, itu semua contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang nomor 2. Berikan 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Nah, kalau tadi itu ada di dalam teks. Sekarang kita jawab yang tidak ada di dalam teks. Bisa kamu garis 2 tengah-tengah, kamu tulisi yang sebelah kiri sumber daya alam dapat diperbarui, yang sebelah kanan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sudah ya? Apa kira-kira yang dapat diperbarui? Iya, matahari, air, angin, ya, peternakan, hewan laut, dan lain-lain. Sekarang yang tidak dapat diperbarui apa saja? Apa anak-anak? Iya, bisa batu bara, barang tambang,
Kemudian gas bumi. Itu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang nomor 3 sekarang. Berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Anak-anak, sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali. Ya, bisa usaha pertanian, bisa perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, usaha kerajinan, perindustrian, pertambangan, dan yang terakhir bisa berbentuk jasa. Ya, jasa itu tidak berupa barang anak-anak, tapi berupa tenaga, pikiran, atau keahlian. Itu jasa. Nah, sekarang nomor 4. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampak bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya tetap berlestari? Ya. Apa akibatnya anak-anak apabila sumber daya alam terus dipakai untuk usaha? Iya. Jadi dapat mengakibatkan sumber daya alam semakin menipis atau semakin sedikit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan menggunakan dengan bijak sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bijak itu sesuai kebutuhan, ya. Tidak boleh besar-besaran. Ya. Dan anak-anak, setelah kamu mengisi dari nomor 1 sampai nomor 4, silakan kalian gambarkan atau nah, anak-anak, mungkin pelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami, dapat kalian terima dengan baik. Mas akhiri, selalu semangat belajar anak-anak. Jaga kesehatan, kerjasama dengan orang tua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.